Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Pada video kali ini kita akan membahas saham-saham berdasarkan request dari beberapa Sobat Trader yang ada di channel Telegram kita. Hari ini 24 Desember 2024. IHSG ditutup melemah 0,43%, melemah 30,7 poin. Value transaksi pada perdagangan hari ini cukup sedikit, 6,3 triliun saja, sangat sepi perdagangannya. Foreign buy 1,8 triliun, foreign sell 2 triliun, net foreign sell 0,2 triliun. Mari kita lihat net foreign buy pada perdagangan hari ini 24 Desember 2024. Net foreign buy yang pertama adalah TLKM. Asing ada masuk 43,16 miliar, menguat 3,40%. Kemudian Brent diakumulasi asing 13,57 miliar, melemah 2,67%. Kemudian BBNI diakumulasi asing 13,36 miliar, harganya belum kemana-mana. DSSA 10 miliar, Excel 9 miliar, BMRI tipis saja 6,8 miliar, UNTR 6 miliar, KPIG 5 miliar, SSIA 5 miliar, HIL 4 miliar, BP 4 miliar, INDF 4 miliar, dan seterusnya. Ada beberapa emiten yang diakumulasi asing, WIFI, ADMR, Ayam, OASA, NJKL, PNBN, LPKR, Buka, ISA, TAPG, namun memang jumlahnya sedikit ya, tidak begitu banyak. Mari kita lihat net foreign sale-nya juga pada perdagangan hari ini. AAD 49,06 miliar, menguat 1,4%, asing terus jualan. Goto 37 miliar, ASI 33 miliar, AMRT 22 miliar, PTRO 20 miliar, ADRO 19 miliar, TOWR 13 miliar, BBRI 13 miliar, kembali jualan asingnya, kemarin net foreign buy. Mika 12 miliar, Pani 10 miliar, Bumi 10 miliar, AMMN 10 miliar, BBCA 9 miliar, BRIS 9 miliar, Pegas 9 miliar, Film, BRMS, KLBF, ITMA, SMGR, dan seterusnya. Ini beberapa catatan net foreign buy dan net foreign sell pada perdagangan hari ini yang memang tidak begitu signifikan karena memang jumlah jualannya juga sedikit, jumlah belinya juga sedikit, tidak begitu masif. Mari kita langsung bahas beberapa saham-saham yang di-request oleh Sobat Trader. Yang pertama adalah MAPI. Sebelum itu kita lihat IHSG kita terlebih dahulu ya. IHSG kita pada perdagangan hari ini terkoreksi dengan volume yang cukup kecil. Memang sangat sepi sekali perdagangan pada hari ini 24 Desember 2024. Semoga pertanda baik dengan volume kecil seperti ini, pertanda bahwa memang masih akan ada potensi untuk melanjutkan kenaikannya. Secara teknikal saat ini akan menuju ke 7.230-an pas di MA 20-nya. Mari kita bahas emiten yang pertama di request untuk dibahas adalah MAPI. MAPI, Mitra Adi Perkasa. Pada perdagangan hari ini 24 Desember 2024 ditutup menguat 2,92%, closing di 1410, sempat menguat sampai ke 1440, kemudian dibawa turun ke 1440. Maaf, ke 1410. Secara bendermologi biasa ada akumulasi kecil oleh OD, NI, BB, YP yang distribusi KZ, ZP, RX, AK. Pada perdagangan hari ini asing ada jualan sebesar 5,2 miliar. Secara teknikal saat ini MAPI mampu bertahan di support 1330 yang menjadi support di beberapa waktu yang lalu di sini ya. Support yang terjadi di bulan Juni ini menahan koreksi dari MAPI, kemudian menguat. Pada perdagangan 23 Desember berhasil breakout di 1350. Pada perdagangan 20 Desember bertahan di 1330, kemudian menguat 3 hari terakhir.
RSI stokastik sudah golden cross. Saat ini berada di bawah MA20 yang menjadi resisten terdekat dari MAPI adalah MA20-nya ini. Jika berhasil di breakout maka ada potensi menuju ke MA50-nya. Jika kita lihat kenaikan yang tinggi di tanggal 18-19 November. Siapa yang akumulasi? Kalau ini perdagangan 24 Desember ODNI. Jika kita lihat dari 20 Desember small distribusi OD XCBB. Kalau kita lihat tanggal 18 dan 19 November, siapakah yang akumulasi? 19 November. Pada saat kenaikan di tanggal 19 November, diakumulasi oleh YUBB. YU akumulasi cukup besar, sehingga penguatannya juga cukup tinggi. Nih, YU 15 miliar. Sedangkan pada perdagangan 24 Desember, YU, AK, KZ tampaknya jualan. 24 Desember. Ya, KZ, ZPRX jualan, AK. YU ada masuk dikit, 25,2 juta. Secara teknikal, tampaknya ini akan membentuk pola head and shoulder di sini. Jika berhasil breakout 1480 akan membentuk pola head and shoulder, shoulder, head, shoulder. Syaratnya breakout dari MA20-nya terlebih dahulu, nanti akan ada potensi menguat ke 1500 ke 1530-an pas di MA50-nya. Secara bandarmologi masih akumulasi kecil, apalagi jika kita melihat dari tanggal 20 Desember saat volume kenaikan kecil, small distribusi justru. OD belum masuk banyak, yang jualan KZ justru lebih banyak. Sehingga masih ada potensi untuk MAPI melanjutkan penguatan. Kalau kita lihat dari time frame 1 menit hari ini, koreksinya apakah koreksi wajar? Jika kita lihat dengan time frame 1 menit pada perdagangan hari ini, koreksi dari MAPI adalah koreksi wajar. Nih, koreksi tidak disertai dengan jualan yang cukup besar, hanya jualan kecil-kecil, memang sengaja dibiarkan harganya turun. Dan tampaknya closing gap down. Kita lihat MAPI. Ya, closingnya seperti gap down sedikit. Dari 1420 gap down ke 1410 closing. Masih menarik untuk MAPI, kenaikan belum disertai dengan buangan yang cukup besar, sehingga memang masih ada potensi untuk MAPI melanjutkan penguatan ke 1450 ke 1480 pas di dekat-dekat resisten sini 1500. Silahkan kalau sobat trader masih punya dari harga bawah masih bisa di hold, namun tetap ingat bahwa volatilitas dari MAPI ini kadang susah ditebak, sehingga jika di bawah turun ya juga harus siap. Kalau memang tidak siap, mau take profit, sudah floating profit, dipersilahkan. Secara teknikal masih ada potensi untuk melanjutkan penguatan. Kalau sabar, silahkan langsung pasang jual di 1500, di 1480-an. Beberapa waktu sebelumnya ketika di 1480, 1500, MAPI ini masih belum mampu menembus. Berbeda ketika di sini karena memang ada akumulasi besar oleh YU tadi yang kita sempat lihat. Dan ini kenaikan karena diawali oleh koreksi yang cukup dalam. Maka kenaikannya bisa kencang. Kalau saat ini kondisinya MAPI sideways, ya cenderung sideways, sehingga pergerakannya bisa jadi tidak sekencang di tanggal 19 dan 18 November. Karena tidak diawali dengan koreksi yang cukup dalam. Sehingga kenaikannya bisa jadi akan cukup pelan-pelan, cukup sideways. Seperti yang terjadi di bulan-bulan Juni ini. Ini cukup sideways, MAPI pada saat itu menguat, koreksi, menguat, koreksi, menguat, koreksi, menguat, koreksi, terus seperti itu. Sehingga harus sabar. Apalagi kondisinya saat ini MAPI
kembali berada di bawah MA 200, di bawah MA 50, sehingga memang akan cenderung sideways dulu untuk beberapa waktu ke depan. Namun tetap menarik untuk MAPI di tengah kondisi marketnya seperti ini terjadi penguatan. Memang terkadang MAPI justru menguat di saat marketnya kurang bagus. Silahkan kalau sobat trader masih punya dari bawah bisa di hold. Kalau bunyinya silahkan spekulasi buy di dekat-dekat 1375, 1380. Jika ada koreksi dari situ silahkan untuk spekulasi buy. Kemudian request berikutnya, sebelum ini ada request banyak sepertinya. Adro, ada yang request Adro. Nah ini dulu ya. Ini request terlebih dahulu nih, permen kaki. Adi, Adro, BSSR, Das. Adi, Adaro, Aldaran, Indonesia. Pada perdagangan hari ini terjadi penguatan 1,64% Adi. Namun secara bandarmologi tetap distribusi. Asing masih jualan. Hari ini asing jualan 49,056 miliar. AK, LG, BK, YU yang jualan. Yang masuk CC, SK, MG, KK, AI. Secara teknikal saat ini Adaro andalan Indonesia sedang berada di Fibonacci retracement golden ratio dari harga 5.550 di sekitar sini. Ya, di sekitar sini. Pas berada di dekat-dekat Fibonacci retracement 6180%. Sehingga harapannya AAD mampu bertahan di sekitar sini dan mampu melanjutkan penguatan. Secara teknikal, volume pada perdagangan hari ini cukup bagus. Lebih besar daripada volume kemarin. Dan disertai dengan buyer yang cukup kuat. Sebab di awal sesi sempat ada koreksi sampai ke 7.225, namun kemudian menguat, closing di 7.725. Bahkan sempat menguat sampai ke 8.050. Sempat menguat cukup tinggi, namun akhirnya closingnya di bawah turun. Secara teknikal saat ini AD sudah sangat terdiskon. Koreksi yang cukup dalam seperti ini, jika teknikalnya berjalan, maka akan diiringi dengan penguatan yang juga cukup cepat. Namun juga belum tentu apakah big money akan tertarik untuk mengangkat harganya AD atau tidak. Apalagi ini foreign-nya juga masif jualannya, sehingga kemungkinan untuk naik cepat juga masih kecil. Apalagi secara bandarmologi masih big distribusi. Apalagi kita coba lihat dari tanggal 5 Desember. Secara bandarmologi keseluruhannya small distribusi. Sebenarnya dari tanggal 5 Desember distribusinya sudah mulai mereda ya. Sudah banyak yang akumulasi. Namun yang akumulasi adalah PD, CC, XL, LG, YP. Nih. Yang akumulasi ini yang jualan BK, ZP, KZ, DH, KTP. Jualnya sudah cukup banyak. Yang nampung retail. Maka secara bandarmologi sebenarnya kurang menarik sebab masih ada kemungkinan AAD belum mampu menguat jika melihat bandarmologi pada periode 24 Desember 2024. Namun semua bisa saja berubah saat perdagangan 27 Desember esok. Semua bisa berubah ketika market berjalan. Apalagi volumenya ini juga cukup bagus. Semoga retail seperti PD, CC, XL ini juga punya kekuatan yang cukup besar untuk mampu mengangkat harganya. Jika kita lihat dengan time frame yang lebih kecil pada perdagangan hari ini, AAD. Ya ini, sudah ada jualan besar nih. Di jam 15.12 ada jualan besar.
Mari kita lihat siapa yang jualan di AAD. AAD Adaro Antara Indonesia. Nih, jika kita lihat di sini yang jualan di jam 3-an itu kuning nih, siapa kuning nih? LG. LG jualan menjelang akhir sesi di sekitar sini. Kemudian terkoreksi cukup dalam. Yang nampung jelas XL, CC, SQ. Untuk saat ini koreksi dari AAD di perdagangan 20 Desember 2024 tampak memang ada hubungan besar, namun semoga buyer-buyernya tetap ada yang kuat mampu melawan seller-sellernya. Ini tinggal pertarungan bull and bear. Pertarungan dari buyer dan seller, siapakah yang akan memenangkan pertarungannya. Candle doji, jika AAD berhasil breakout dari sini, nih. Jika AAD berhasil breakout dari 8050, maka tanda pembalikan arah dari AAD dimulai. Ya. Candle doji, koreksi sudah cukup dalam. Pada perdagangan 20 Desember, koreksi tertahan. Candle doji, jika pada perdagangan esok 27 Desember 2024 atau beberapa waktu ke depan, AAD mampu breakout 8050 dan bertahan di atas itu, maka AAD potensi reversal bisa kembali ke 9.000, bahkan bisa kembali 10.000, bisa kembali ke 11.000. Harapannya bisa segera menjemput sobat trader yang kena sangkutan dari AAD. Kalau mau average down, strateginya adalah kita lihat lagi tanggal 27 Desember, apakah AAD mengalami penguatan, open low atau tidak. Jika memang mengalami penguatan dan open low, maka silakan untuk average down, silakan untuk spekulasi buy. Jika masih ada koreksi-koreksi lagi, nah berarti wait and see lagi, karena bisa jadi koreksinya belum benar-benar tertahan jika terjadi koreksi lanjutan. Apalagi jika breakdown dari low perdagangan 24 Desember. Jika breakdown dari low di 7.225, maka AAD pasti akan melanjutkan koreksi. Syaratnya breakout ke atas atau breakdown ke bawah. Kalau breakout ke atas, silahkan untuk average down. Kalau breakdown ke bawah, wait and see terlebih dahulu. Kemudian Adro. Adro, Alam Tiri Resources Indonesia. Pada perdagangan hari ini 24 Desember 2024 melemah 1,18%. Secara fundamentologi ada akumulasi oleh KI. KI masih akumulasi dari tanggal 25 ini. Kita ubah dulu dari tanggal 24. Tanggal 24 Desember 2024, secara fundamentologi Adro didistribusi oleh BBIN BKAONI yang akumulasi XL OD YP SQ KK. Secara teknikal saat ini Adro masih mampu bertahan di atas support 2480, namun masih belum mampu menembus EMA 20 yang sudah mengarah ke bawah karena memang terkoreksi cukup dalam Alam Tri Resources sebab pembagian dividen di tanggal 28 November 2024 ex-date dividen. ARB dua kali, di ARB keduanya dibuka dengan volume cukup bagus, kemudian menguat. Yang buka ARB KI. Dan tampaknya KI belum jualan sehingga masih menarik untuk Adro Alam Tri Resources Indonesia. Kalau sobat trader punya dari harga atas, maka silakan untuk di hold. Ya, silakan untuk di hold. Semoga masih ada potensi untuk naik kembali ke 3.000, naik kembali ke 3.600. Namun saat ini kalau sobat trader belum punya, maka lebih baik wait and see terlebih dahulu, mengingat sedang dalam kondisi sideways. RSI stokastik sudah dalam keadaan overbook. Asing terus jualan sejak tanggal 13 Desember, jualan. RSI stokastik overbook.
bahkan sudah dead cross pada perdagangan 23 Desember, koreksi, sehingga ada potensi untuk membentuk lower low menuju ke support di 2310. Jika sobat trader ingin spekulasi buy di Adro, Alam Tri Resources, maka silahkan tunggu-tunggu di dekat-dekat 2310, 2300-an jika memang ingin spekulasi buy. Jika sobat trader sudah punya dari harga atas mau average down, silahkan tunggu-tunggu di dekat-dekat 2300-an, 2290, 2300. Jika Adro mampu bertahan di level harga ini, maka ada potensi untuk Adro kembali menguat menuju ke MA 200-nya di 3100 menuju ke MA 50-nya. Masih menarik untuk Adro, Alam Tri Resources Indonesia. Namun bukan waktunya untuk buy saat ini. Berikutnya BSSR. BSSR, Bara Multi Sukses Sarana pada perdagangan hari ini 24 Desember 2024 menguat disertai dengan akumulasi yang cukup bagus. Secara teknikal saat ini BSSR masih cukup uptrend karena berada di atas MA 200. Diakumulasi oleh EP, PD, YP, XCTP di distribusi CC, BK, XL, YU. Supportnya saat ini ada di 4150. Jika BSSR mampu bertahan di atas 4150 atau support terdekatnya ada di sini 4200. Selama BSSR masih bertahan di atas 4200, maka masih ada potensi untuk BSSR mampu kembali menguat. Low, higher low, higher low. Potensi menuju ke 4400-an. Silahkan kalau sobat trader ingin spekulasi buy di BSSR, ini sangat menarik secara teknikal karena memang ada potensi juga masih mampu melanjutkan penguatannya. RSI Stokastik juga baru saja golden cross, ya, berbeda dengan Adro tadi yang sudah overbought, ini oversold. Golden cross mengarah ke atas menuju ke 4330 target terdekat, 4400 target berikutnya. Kalau sebenarnya sudah punya dari harga atas, ya, kebetulan punya dari harga atas di 4800, maka ini kesempatan untuk average down. Semoga bisa segera kejemput. Kalau belum punya, ini juga kesempatan untuk spekulasi buy. Masih dekat dengan support dan risk rewardnya juga menarik. Apalagi pada perdagangan hari ini ada akumulasi yang cukup bagus oleh EP, PD, YP, XC. Average price EP di 4260 masih belum jauh dari last price, sehingga masih ada potensi untuk BSSR mampu melanjutkan penguatannya. Selanjutnya DAAS. DAAS Bara Lestari pada perdagangan 24 Desember 2024 ditutup menguat 13,81%, cukup tinggi, bahkan penguatannya sempat sampai ke 5025, ya, sampai ke 5025, namun kemudian terkoreksi. Closingnya di 4780. Secara bandarmologi netral. HP, YB, CP, XL jualan. Justru HP yang jualan. Yang masuk YP, LG, AZ, IN, AK. Padahal HP ini sebelumnya punya barang cukup banyak. Kita lihat dari IPO tanggal 11 November. Ya, 11 November 2024 sampai 25 Desember 2024. Secara bandarmologi, DAAS Bara Lestari yang jualan XC, MG, YU, AO. Yang akumulasi cukup besar adalah AZ 15,5 miliar, average price di 4785, kemudian HP yang pada perdagangan hari ini jualan cukup banyak. Ini sebenarnya punya barang cukup banyak di harga bawah, namun ternyata justru jualannya di perdagangan hari ini.
XL, AK, LG, ZP. Secara teknikal saat ini DAS mampu bertahan di atas 3.810 sehingga ada potensi untuk DAS mampu melanjutkan penguatannya ke 5.000 kembali terdekat ke 5.500-an. Secara bandarmologi memang kurang begitu menarik. Apalagi jika melihat bandarmologi di tanggal 24 Desember yang penguatannya sebenarnya cukup bagus, namun ternyata tidak disertai dengan akumulasi cukup bagus. Padahal ketika market belum selesai, prediksi kita bahwa yang akumulasi cukup banyak pada perdagangan hari ini adalah HP. Ternyata HP-nya justru jualan 3,8 miliar. Yang masuk cukup banyak justru YP LG. Yang biasanya ini hanya untuk trading jangka pendek, hanya untuk scalping. Sehingga masih ada potensi untuk perdagangan esok 27 Desember 2024. DAS ini masih akan ramai, masih akan volatil untuk dicopet-copet oleh YPLG. Jika ada koreksi ke 3.810 dan DAS mampu bertahan, maka menarik untuk sobat trader bisa spekulasi buy, swing trading di DAS. Kenaikan pada perdagangan hari ini cukup tinggi. Kita tunggu-tunggu lagi di area mana dia akan konsolidasi, baru kita bisa coba spekulasi buy di DAS. Kalau kita lihat dengan time frame 1 jam. 4 jam dulu. Dengan time frame 4 jam, EMA 20 sudah dead cross EMA 50. Posisinya saat ini berada di bawah EMA 20 dan di bawah EMA 50. RSI stokastiknya golden cross jelas karena ada penguatan cukup tinggi. Namun volume pada perdagangan hari ini 20 Desember 2024 juga cukup bagus. Disertai dengan akumulasi asing 1,9 miliar. Volume perdagangan hari ini lebih besar daripada beberapa waktu yang lalu. Nih, volume kecil-kecil. Volume perdagangan hari ini cukup bagus, meskipun volume ini tidak hanya buyer, karena ada juga seller yang jualan ketika sudah mencapai harga 5.000, kemudian jualan, akhirnya harganya terkoreksi. Kita lihat dengan time frame menit, 1 menitan. Jika kita lihat di sini, ya tampaknya memang sudah ada jualan-jualan cukup besar, sehingga wajar saja jika memang terkoreksi cukup dalam, sempat menyentuh ke 5.025 padahal. Nih, dari sini sudah ada jualan, di sini diangkat juga buat jualan, di sini diangkat juga buat jualan. Ini ulahnya HP ini mungkin nih. Diangkat buat jualan, kemudian di atas ini jualan-jualan makin banyak. Maka kalau sobat trader tidak tahu karakter dari saham seperti ini, lebih baik jangan masuk. Kalau sudah benar-benar tahu, silahkan untuk dimanfaatkan karakter sahamnya, bisa untuk trading jangka pendek atau jangka menengah. Sudah semua kita bahas. Request dari pemain kaki, AAD sudah, Adro sudah, biasa sudah, DA sudah. Mari kembali ke bawah. MAPI sudah. Berikutnya Pico. Pelangi Indah Kanindo. Pada perdagangan 24 Desember 2024 itu melemah 4,76%. Closing di 120 secara bandarmologi didistribusi oleh YP, MZ, KZNI, OD, XA. Yang masuk XL, XC, MG, CC. Secara bandarmologi jelas kurang menarik. Secara teknikal ini sangat dekat dengan support di 110-an. Jika memang Pico mampu melanjutkan penguatan, maka mungkin akan koreksi terlebih dahulu ke sekitar 110-an. Ini jika kita lihat lebih dalam, support terdekat ada di 111. Volume pada perdagangan hari ini sepi, makin sepi. Namun kita juga harus melihat bandarmologi dari tanggal 2 Desember. Nah, ini yang menjadi berbeda ya. Dari tanggal 2 Desember, Pico
diakumulasi cukup besar oleh MG 539 juta. Akumulasinya sejak kapan ini? Mari kita hitung mundur, coba sampai ke 11 Desember. 539 juta. 11 Desember. Ya, 11 Desember masih ada akumulasi ya. Mulai jualan-jualan perlahan tampaknya. Kalau kita lihat hanya sampai tanggal 6 Desember tuh di sini. Di sini. 528 juta. Berarti MG itu banyak masuk di sini ya, 4 Desember. 4 Desember. Ya, akumulasi cukup banyak MG di tanggal ini dan masih belum jualan. MG masih belum jualan sehingga masih ada potensi untuk Pico, Pelangi Indah Kanindo mampu melanjutkan penguatannya. Syaratnya adalah MG kembali bermain seperti yang dia lakukan di tanggal 4 Desember. Kita lihat nih 4 Desember. 4 Desember MG sudah masuk 881 juta, sudah jualan 398 juta, masih punya barang cukup banyak dan membiarkan harganya terkoreksi, dibiarin saja. MG masih belum ikut campur sejak di sini. Kita lihat grossnya sampai perdagangan hari ini 24 Desember. MG. Ya ini MG. MG masuk 1,4 miliar, jualan 807 juta. Masih punya 600-an juta yang menjadi top buyer dan top seller XL, YP, XC. Ini hanya untuk copet-copet ini. Namun MG ini tampaknya ada sesuatu sehingga MG yang sejak tanggal, kita lihat dia dari tanggal berapa? 32. Dari tanggal 2. Dari tanggal 2 ya, dari sini ya. Kalau dari tanggal 1, tanggal 1 Minggu. Jelas libur. 29. Oh, sudah akumulasi terus ternyata. MG punya 1,6 miliar, baru jualan 1 miliar. Bisa jadi lebih ini kalau kita lihat tanggal belakangnya. Namun kita tidak benar-benar tahu apakah yang tanggal 4 Desember ini yang angkat MG atau bukan. 4 Desember kita lihat. Kalau melihat secara beroksum grossnya CP banyak bermain di tanggal 4 Desember sehingga harganya naik. Bisa jadi MG hanya pasif saja, dia akumulasi pelan-pelan. Yang tidak kita tahu untuk saat ini adalah apakah MG ini hanya akumulasi terus membiarkan harganya tetap di sekitar range buy-nya, atau MG juga akan ikut berperan untuk mengangkat harga dari Pelangi Indah Kanindo. Itu yang belum kita tahu. Namun secara teknikal jelas menarik. RSI stokastik sudah hampir sangat oversold ya. Tinggal menunggu waktu, nanti akan golden cross dan potensi melanjutkan penguatan lagi untuk Pico. Kalau sobat itu sudah punya dari kertas dan tanggung untuk cut loss, silahkan nanti average zone jika terbukti mampu bertahan di atas 111, 110. Jika terbukti bertahan di atas 111, 110, maka silahkan untuk spekulasi buy average zone, harapannya bisa segera kejemput. Volume beberapa hari terakhir sangat kecil, pertanda memang sudah berhenti, sellernya sudah berhenti, tinggal menunggu waktu saja nanti siapa yang akan bermain di Pico, Pelangi Indah Kanindo. Itu. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan lagi, silahkan nanti ditanyakan di grup terkait Pico. Kalau memang masih mau hold, dipersilahkan. Jika tanggung cut loss karena sebentar lagi di dekat support, harapannya tetap bertahan di atas support. Pico ini sebelumnya emiten yang tidak begitu liquid. Jika kita lihat di sini, tidak begitu liquid, kering. Belakangan ini tampaknya menjadi menarik untuk beberapa trader sehingga dengan kondisi volume yang makin mengering ini bisa jadi masih banyak sangkuter yang punya dada ke atas nanti akan segera average zone di bawah, kemudian akan meramaikan
piko lagi sehingga ada potensi untuk kembali menguat. Pelangi indah kan itu. Selanjutnya Elsa. Elnusa Tbk. Pada perdagangan hari ini 24 Desember 2024 ditutup melemah 0,46%, closing di 430, sempat menguat sedikit ke 434, kemudian ditutup melemah. Secara teknikal saat ini Elsa dalam kondisi sideways cukup lebar. Kita lihat secara bandarmologi tanggal 24 Desember. 24 Desember netnya small distribusi. GR, AK, YP, CP yang masuk, yang keluar DX, AI, YU, BP. Secara bandarmologi biasa-biasa saja. Secara teknikal juga kurang menarik. Jika sobat trader sudah punya di atas dan mau hold dipersilahkan. Karena emiten ini juga fundamentalnya cukup bagus. Rutin membagikan dividen ini tanggal 28 Mei extra dividen Rp27,57. Kemudian gap down, setelah itu konsolidasi lalu menguat kembali. Bisa dapat dividen, bisa dapat capital gain. Kondisi saat ini memang kurang begitu menarik karena beberapa emiten-emiten big cap termasuk Elsa yang likuiditasnya juga cukup bagus biasanya akan didorong oleh foreign yang masuk kemudian harganya ikutan naik. Nah, karena belakangan foreignnya keluar dari Indonesia sehingga wajar saja jika ada koreksi di Elnusa beberapa waktu terakhir. Saat ini sedang dalam keadaan sideways. Selama masih bertahan di atas 424, maka masih menarik untuk Elnusa. Silahkan di hold. Kalau punya dari atas mau average down, silahkan tunggu-tunggu pembalikan arah. Jika sudah jelas nama pembalikan arahnya, silahkan untuk spekulasi buy. Tanggal 20 Desember, penguatan ini belum menjadi tanda pembalikan arah karena di beberapa waktu berikutnya diiringi dengan koreksi. Justru ini menjadi bahaya jika breakdown dari 424 berarti lower low. Karena lower low, maka justru akan ada potensi melanjutkan koreksi. Breakdown dari 424 ke 420, 418. Itu analisa untuk Elsa. Kalau sebenarnya baru nyendal dan masih mau hold dipersilahkan. Kalaupun kemudian dijual rugi sedikit juga dipersilahkan. Karena karakter dari Elsa ini penguatannya juga tidak begitu kencang. Koreksinya justru bahkan tampak lebih kencang. Risk reward-nya kurang menarik. Kalau melihat karakter dari sahamnya sebenarnya kurang menarik. Apalagi kondisi saat ini juga kurang begitu menarik beberapa trader. Sehingga masih akan sideways pergerakannya. Kalaupun naik hanya naik sedikit kemudian koreksi. Maka lebih baik modalnya dimasukkan di emiten yang lain yang lebih bisa sobat trader manfaatkan untuk ambil profit dari saham tersebut. Kalau untuk Elnusa lebih baik pending dulu. Kemudian DILD dari sektor properti. Intiland Development. Koreksi cukup dalam berhari-hari. Pada perdagangan 24 Desember kembali terkoreksi closing ke 156. Open high dibuka di harga 159, kemudian closingnya di bawah turun di 156. Secara bandarmologi big distribusi. Yang distribusi KK, ZP, AO, EPBK yang akumulasi SG, XL, ARIU. Jelas ini kurang menarik ya. Jelas ini kurang menarik. Jika kita lihat bottom pada tanggal 24 Juni ada di 146. DLT masih ada potensi untuk melakukan koreksi ke 146 di support yang sempat disentuh pada perdagangan 26 Juni. Open gap down, namun setelah itu menguat. Nah, ini sudah
patah tren, breakdown dari EMA 20 patah tren, lalu breakdown dari EMA 50, breakdown dari EMA 200, lanjut turun cukup dalam. Kalau sobat trader ingin spekulasi buy, silahkan tunggu di dekat 146. Kalau sudah punya dari atas, jika merasa bahwa ada emiten yang lain yang lebih menarik, silahkan untuk cut loss dan segera entry di emiten yang menarik itu daripada menunggu kenaikan dari DLD, Intiland Development. Sebab karakter saham ini hampir sama dengan Elsa, ya. Pergerakannya tidak begitu kencang, namun ternyata koreksinya justru konsisten. Risk reward-nya kurang menarik, mengingat karakter sahamnya yang juga seperti itu. Kalau sebetulnya sudah punya dari atas, mau average down, nanti tunggu-tunggu jika DLD tetap mampu bertahan di atas 146, 151. Jika mau bertahan di atas itu, mau average down, dipersilahkan. Kalau memang tidak ada modal lagi untuk average down, ya lebih baik cut loss saja. Cut loss, cari emiten lain yang lebih menarik, yang bisa mendatangkan profit untuk sobat trader. Selanjutnya INPC. Bank Arta Graha Internasional. Pada perdagangan hari ini 24 Desember 2024 melemah 18,13% disertai dengan volume yang cukup besar. Asing jualan 1,1 miliar. Secara bandarmologi ada distribusi besar oleh HP, EP, MGSQ yang masuk CC, XL, MI, KK, NI. Karena beberapa waktu lalu NPC ini FCA, sehingga secara teknikalnya tidak bisa kita analisa. Mari kita analisa dengan bandarmologi. INPC kita coba lihat dari awal ketika mulai ada ledakan volume di tanggal 17 Oktober 2024. 17 Oktober 2024. Ya. Jika kita lihat cara bandarmologi dari tanggal 17 Oktober 2024 ketika mulai ada ledakan volume di Bank Arta Graha Internasional saat masih di level harga 68, closingnya di 70. Secara keseluruhan ada akumulasi oleh XL, LG, SG, XC yang distribusi EP, YU, KK, ZP. Tampaknya memang yang sering trading di NPC ini XL, LG, SG. Sehingga wajar jika memang cara average price-nya juga ada yang cukup tinggi, 308, 266. Dan kalau melihat pada perdagangan hari ini, tampaknya memang XL-nya tidak mampu berbuat apa-apa, sehingga terkoreksi cukup dalam. Kita lihat dengan gross dari tanggal 17 Oktober. Kalau secara gross, ini YP yang sering cukup aktif trading di INPC masuk 283 miliar, sudah keluar 284 miliar. Sedangkan XL ini masih punya barang cukup banyak di INPC. CP juga hanya untuk trading sebentar saja, scalping biasa saja. CC juga, PD juga. XL yang merasa yakin untuk hold bahwa INPC akan bisa beggar, sehingga masih banyak yang hold di INPC. Sehingga tercatat akumulasi yang cukup besar. 19 miliar, 10 miliar, 10 miliar. Saat ini sudah hampir mendekati MA 50 di level harga 236.
Koreksi pada perdagangan hari ini cukup dalam. Jualannya cukup dalam meskipun di level harga 300 tadi tampaknya sudah sedikit terjaga harganya, namun ternyata tidak cukup kuat menahan seller yang cukup masif di perdagangan hari ini, sehingga terkoreksinya juga cukup dalam. Ya, HP, EP jualan cukup besar, ini retail-retail yang nampung. Jika memang sobat trader masih punya dari harga atas, maka strateginya kalau mau average down nanti tunggu reversal. Kapan? Tidak ada yang tahu. Kita harus pantau terus ketika memang sudah ada tanda-tanda pembalikan arah ke atas, maka saat itulah untuk average down. Kalau memang tidak yakin untuk bisa average down karena harganya ketinggian, maka lebih baik segera cut loss sebelum nanti turun makin dalam. Ya, sebelum turun makin dalam, maka lebih baik segera cut loss. Kita coba ukur dengan Fibonacci retracement. Masih ada potensi terkoreksi pas ke EMA 50 di sekitar 236. Masih ada jarak yang cukup banyak. Baiknya memang di emiten-emiten seperti ini hanya untuk scalping cepat, trading jangka pendek saja, cuan bungkus. Ketika memang sudah profit, ya segera di take profit. Tidak perlu di hold lama-lama. Buktinya yang terjadi seperti di tanggal 29 November ini, banyak yang masuk tanggal 29 November, kemudian di hold selama beberapa waktu, kena suspend. Setelah suspend koreksi cukup dalam, kemudian FCA. Setelah FCA dibuka, makin banyak yang jualan. Kita lihat tanggal 29 November. Tanggal 29 November. Yang masuk banyak SQ, LG, CC. Jika melihat ini sepertinya memang SQ ini cukup menarik ya. SQ masih terus akumulasi di INPC. Bahkan saat harga tinggi di tanggal 29 November. Coba kita tarik ini sampai ke sini, 19 November. LG, XL, SQ. Ya, kebanyakan memang XL, SQ, LG. 3 broker ini yang cukup aktif untuk trading di INPC. Entah mereka sekarang dalam kondisi floating profit atau floating loss. Yang jelas, kalau melihat seller pada perdagangan 24 Desember, masih ada potensi seller berikutnya di perdagangan Jumat 27 Desember 2024. Jika tidak siap untuk floating loss yang makin dalam, baiknya segera cut loss, batasi risiko, amankan modal. Nanti bisa spekulasi buy kembali ketika sudah ada tanda reversal dari INBC, Bank Arta Geraha Internasional. Kemudian SRTG. Saratoga Investama Sedaya. Pada perdagangan 24 Desember 2024, harganya tidak kemana-mana, dibuka di 2080, closing di 2080. Sempat menguat ke 2130, namun closingnya di bawah turun. Secara bantermologi ada normal akumulasi oleh BB CCNIAK yang distribusi LG, OD, DH, YP. Secara teknikal saat ini SRTG harusnya tetap bertahan di atas 1995 untuk tetap melanjutkan tren positifnya. Volume 2 hari terakhir yang menahan koreksi dari Saratoga Investama dengan volume kecil karena memang tampaknya
masih sepi market kita, sehingga wajar saja jika 2 hari terakhir harganya SRTG tidak kemana-mana dan volume transaksi juga cukup kecil. Meskipun begitu, sejak tanggal 17 Desember, tampaknya asing terus-menerus akumulasi. Pada perdagangan hari ini 24 Desember ada jualan 2,3 miliar. RSI stokastik sudah menunjukkan oversold, dead cross bahkan, golden cross, sehingga ada potensi untuk syarat toga Investama mampu kembali menguat ke 2.200 ke 2.300. Tinggal nanti menunggu kondisi dari market kita ya. Saat ini memang banyak emiten-emiten yang belum bergerak begitu tinggi dikarenakan memang belum ada sentimen apapun. Apalagi di akhir tahun biasanya big money cenderung liburan, asing cenderung liburan. Jika kita melihat tadi transaksi asing pada perdagangan hari ini juga sangat sepi, hanya 2 triliunan, maka memang wajar saja jika Saratoga yang sebenarnya termasuk emiten yang cukup bagus dalam kondisi uptrend sedang tidak dilirik oleh asing. Meskipun begitu, pergerakan dari Saratoga ini cukup bagus ya, cukup volatil, jika menguat bisa cukup tinggi, namun jika koreksi juga bisa cukup dalam. Kalau sobat trader menyadari ke atas, ini sudah saatnya untuk average down. Semoga bisa segera kejemput, bahkan bisa segera floating profit. Hanya tinggal menunggu momentum yang bagus untuk Saratoga Investama nanti mulai menguat kembali. Kemudian City PSAB. Natura City Development. Pada perdagangan hari ini 24 Desember 2024 ditutup melemah 0,92%. Sempat menguat ke 111. Namun closingnya di bawah turun di 108. Secara bandarmologi dari tanggal 19 November ada akumulasi cukup besar. Nih, 19 November tuh di sini. Ada akumulasi besar oleh CP yang punya cukup banyak, 1,7 miliar. Ini yang cukup menarik sebenarnya dari City. Jika dilihat dari tanggal 19 November, ini ada akumulasi cukup besar. Namun ini dipaskan dulu sampai 24. Oh, sudah big distribusi ternyata. Maaf. Secara bandarmologi big distribusi kalau dilihat tanggal 19 November, jika kita lihat hanya 24 Desember, normal distribusi. Yang distribusi BQ, AI, XA, CC, yang baru masuk AK, NI, XC, SQ, BK. Secara teknikal saat ini City sedang mencoba bertahan di atas support 105 pada perdagangan 23 Desember dibuka open low namun gap down. Kemudian menguat tipis ya. Pada perdagangan 24 Desember terkoreksi tipis. Kita lihat bandarmologinya lagi dari tanggal 9 Desember. 9 Desember di sini secara bandarmologi memang big distribusi MU, YU, OD yang masih punya barang YP, XC, YB. Floating loss semuanya, average mereka di 130. Belakangan tampaknya ada asing masuk. Tanggal 24 Desember ini 28 juta. Tanggal 19 Desember ada 60-an juta. Volume beberapa hari terakhir sudah makin kering. Semoga
segera ada keramaian lagi di City. Jika memang nanti sudah ada yang meramaikan City, kemungkinan akan bisa menguat kembali ke 125 bahkan ke 130. Untuk emiten-emiten seperti ini memang ketika ada beberapa trader yang mencoba untuk menggoreng sahamnya, diperlukan juga partisipasi dari trader-trader yang lain. Jika tidak ada partisipasi dari trader-trader yang lain, maka tidak terjadi keramaian, tidak terjadi kenaikan sesuai dengan yang diharapkan oleh bandar yang mencoba menggerakkan di awal. Namun kalau melihat volume beberapa hari terakhir yang cukup kecil, tampaknya sellernya juga sudah mulai mereda. Hanya tinggal menunggu waktu saja. Natural City Development nanti akan mengalami penguatan. Semoga segera mengalami penguatan karena beberapa supporter sudah punya dari harga atas. Kalau melihat secara teknikal, sepertinya ini memang tetap akan dijaga harganya. Kenaikan sejak tanggal 23 Agustus ternyata ini. Kita coba lihat bendermologi dari 23 Agustus. Sudah cukup lama. XL. Retail tentunya. Ya, tidak begitu berpengaruh. Jika kita melihat makin jauh, justru makin susah dianalisa. Intinya adalah dengan volume yang makin kering, kemungkinan nanti akan ada sesuatu dari beberapa trader yang akan bermain di City. Harapannya seperti itu. Tinggal menunggu waktu saja. Nanti siapa yang akan meramaikan. Kita coba tambah dengan analyzer. Apakah ada spike? Ya. Sepertinya menarik. Dari frekuensi analyzer pada perdagangan 24 Desember ada spike. Sepertinya AK ini yang menciptakan spike. Kalau kita lihat dari tanggal 23, ya, AK tanggal 23 sampai 24 masuk banyak di tanggal 24-nya. AK belum masuk banyak. Di tanggal 24-nya dia mulai masuk banyak. Dengan masuknya AK pada perdagangan 24 Desember. Jika kita lihat sepertinya ini juga belum jualan. Sudah jualan dikit. Yang ini XLYP sudah masuk, sudah jualan. AK masuk tapi belum jualan. Dan ada spike menurut frekuensi analyzer. Karena volume sangat kecil, maka frekuensi analyzernya bisa terbaca. Sehingga masih ada harapan untuk City segera kembali digoreng. Semoga saja. Kemudian PSAB. Ya. PSAB. J Resources Asia Pasifik. Pada perdagangan 24 Desember 2024 ditutup melemah 5,74% secara bandarmologi. Distribusi oleh ZP AKCC yang masuk PS AZNI AO. Sebenarnya memang PSAB ini sudah patah tren sejak breakdown dari 300. Koreksi pada tanggal 19 Desember sudah bukan koreksi yang wajar, turun 20,67%, sudah bertanda kurang baik di PSAB. Ternyata tanggal 23 Desember sempat menguat sampai ke 258 dan ternyata closingnya dibawa turun lagi ke 244. Ya, pantulan untuk bisa jualan di harga atas diikuti dengan koreksi lagi pada tanggal 24 Desember. Dengan koreksi tanggal 24 Desember ini bisa menunjukkan bahwa kenaikan yang terjadi tanggal 20 dan 24 Desember, 23 Desember adalah pantulan sesaat yang diikuti dengan koreksi pada hari berikutnya. Maka jika PSAB Resources J Resources Pacific breakdown dari level harga 224
akan membentuk lower low dan berpotensi untuk melanjutkan koreksi ke 200 ya. Resistennya PSAB yang beberapa kali gagal ditembus itu di 200. Nih. 210 ya. Support berikutnya ada di 210. Jika breakdown dari 202 watt akan menuju ke 210. Kalau sobat trader sudah punya dari garis ke atas, memang akan lebih baik menurut Joy Trader adalah cut loss, batasi resiko amankan modal meskipun sudah floating loss cukup banyak. Kalau memang tidak mau cut loss, lebih baik memang untuk tidak average down saat ini. Sampai nanti memang ada tanda-tanda reversal. Kapan? Entah kapan. Jika memang cut loss sesegera mungkin, bahkan ketika perdagangan 19 Desember baru sampai di level harga 280, 270 sudah cut loss, setidaknya modalnya bisa ditradingkan di emiten yang lain, mencoba untuk menutupi loss yang ada di PSAB. Namun kalau tetap dipaksakan, ya akhirnya floating loss-nya makin dalam, tidak bisa menyelamatkan modalnya, bahkan psikologisnya bisa terganggu karena portofolionya yang menjadi tidak bagus. Itu pendapat dari Joy Trader. Tentu sobat trader yang ingin melakukan average down dengan modal yang cukup banyak, ya juga dipersilahkan, tidak ada salahnya. Karena keputusannya ada pada sobat trader semuanya. Itulah beberapa pembahasan emiten-emiten untuk video kali ini. Emiten-emiten yang belum terjawab akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.